Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabarnya? Mahasiswa yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Iya, harus sehat, harus tetap semangat. Oke, supaya tidak lupa untuk absen. Ini absen sudah ada, silakan absen, tapi ingat yang hadir nggak boleh titip absen. Setuju? Oke, baik. Hari ini masih seperti kemarin pertemuan kita tentang administrasi supervisi pendidikan. Jangan dilihat lama fotonya. Itu adalah hasil dari kamera yang bagus, ya. Oke, baik. Next. Anatomi pernah pasti sudah mendengar tentang administrasi. Nah, tentang administrasi itu di sekolah, di sebuah lembaga, perusahaan pasti ada. Karena kita kuliah pendidikan, maka yang kita bahas hari ini adalah tentang administrasi pendidikan. Boleh dilihat, pengertian dari administrasi pendidikan adalah semua kegiatan. Jadi semua kegiatan, mulai dari apa itu kalau di sekolah? Ya, dari mulai pertama masuk sekolah biasanya ngapain? Iya, mulai dari pendaftaran, kemudian perkenalan lingkungan madrasah, kemudian baru masuk kegiatan belajar. Ketika mendaftar juga pasti ada menggunakan formulir pendaftaran, harus ada surat keterangan lulus, harus pakai foto, kartu keluarga, kemudian KTP orang tua itu juga harus dilakukan. Nah, itu ternyata juga bagian dari administrasi pendidikan. Kalau kita lihat secara rangkumannya, saya buat rangkumannya, banyak sih pengertian dari pakar ini, tapi saya mau kalau itu bisa kalian cari dari Google. Tapi yang mau saya sampaikan ke kalian itu adalah hal yang esensialnya saja. Apa itu? Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan penataan sumber daya dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud siapa ya? Iya, kemudian sumber daya manusianya, masuklah di situ dari mulai kepala sekolahnya, pendidiknya, sampai klinis service masuk nggak? Masuk. Baru kepada peserta didik. Oke, next. Nah, ini dia. Cakupannya luas administrasi ini, ya. Ada proses di situ. Nah, administrasi itu yang paling penting itu adalah proses. Mungkinkah hasil akan menjadi baik ketika tidak melalui proses yang baik? Hasil yang baik itu pasti melalui proses yang baik, sama seperti kalian ini. Ketika kalian setiap hari harus ke kampus, walaupun lelah, walaupun banyak tugas mungkin di tempat kalian bekerja, tapi ada step by step proses yang kalian lalui sehingga nanti ketika mendapatkan hasil dinyatakan lulus, ada pasti kepuasan tersendiri dan akan beda dengan orang yang hanya sekedar datang, hanya sekedar duduk dalam kelas tanpa ada interaksi, tanpa ada hanya sekedar tugas segala macam. Saya rasa biasa lah kalau sekarang mahasiswa seperti itu ya, tapi yang hari ini datang, saya yakin itu adalah orang-orang yang mau menjalani sebuah proses. Oke. Ya, next. Nah, ini ada berbagai aspek dalam administrasi. Ayo silakan, kamu saja. Yang pertama adalah perencanaan atau planning, yang kedua adalah pengorganisasian atau organisasi, lalu ada pengarahan atau directive, dan yang terakhir adalah pengawasan controlling. Next. Sebelahnya, apa lagi?
pengorganisasian koordinatif, yaitu mengintegrasikan berbagai kegiatan dan unit dalam lembaga pendidikan agar berjalan selaras. Selanjutnya ada keuangan atau budgeting, yaitu mengelola anggaran pendidikan mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Selanjutnya ada kepegawaian atau staffing, yaitu mengelola sumber daya manusia dalam lembaga pendidikan termasuk rekrutan, penempatan, dan pengembangan. Selanjutnya ada hubungan masyarakat, yaitu public relation, yaitu membangun dan memelihara hubungan baik antara lembaga pendidikan dengan masyarakat. Oke, baik. Kembali ke slide yang sebelumnya. Saya jelaskan. Pertama ada planning, ya. Dalam tatanan administrasi, planning atau perencanaan itu sangat penting. Bayangin ketika orang dalam hidupnya tidak punya planning, maka dia pasti tidak punya tujuan. Di jalannya aja nanti bakal tahu nih di jalan itu mau kemana. Bisakah seperti itu? Tidak. Tapi adakah orang yang seperti itu? Ada orang yang seperti itu, tapi ketika nanti dia sudah berada di tengah jalan, dia nggak tahu nih mau kemana. Saya tanya, Sukimin, planning kamu untuk masa depan apa saja? Pertama pengen menjadi kepala Jadi ini sekarang apa ini? Sekarang dalam posisi apa? di posisi mengajar, Masih jadi mahasiswa, Ya. sembari sembari mengajar. Jadi ini posisinya sebagai mahasiswa terus mengajar. Jadi pagi itu mengajar, kemudian Habis itu Kuliah. Ya. kenapa sampai seperti itu? Apa yang untuk modal menikahkan? Pengen menjadi kepala sekolah. Oh, masya Allah, tenang. Ingat ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan itu kayak sugesti kepada diri sendiri, maka itu bisa suatu hari akan menjadi sebuah kenyataan. Maka pikirkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Ucapkan itu sebagai dari doa, ya kan? Jadi ada satu contoh teman kalian saat ini menjalani proses sebagai mahasiswa, juga mencari pengalaman bekerja. Alhamdulillah diterima sebagai seorang guru. Planning kedepannya suatu saat ingin menjadi kepala sekolah. Kita aminkan ya. Amin. Nah, kalau gitu sebenarnya harus rajin-rajin, harus mendalami tentang tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Nah, oke, yang kedua tadi pengorganisasian atau organizing. Ya, semua harus terstruktur. Nggak bisa asal-asalan. Ketika membangun sebuah lembaga, ketika membangun sebuah institusi, ketika membangun sebuah organisasi, ada orang yang terlibat di dalamnya. Nggak bisa itu pekerjaan ditanggung sendiri. Seorang ketua misalnya, atau seorang kepala sekolah, kepala madrasah, pasti harus punya kemampuan lebih ketimbang hanya menjadi seorang guru. Kira-kira ilmu apa sih yang harus dimiliki seorang kepala atau pimpinan itu? Iya, benar. Harus punya integritas juga. Tapi dia harus punya ilmu manajemen. Kenapa? Ilmu manajemen itu sebenarnya kalau bahasa awamnya ilmu mengatur. Tapi dalam ilmu manajemen mengaturnya pakai seni. Gak sembarangan nyuruh. Kalau dia sembarangan menyuruh, apalagi di dunia pendidikan yang memang orang-orang yang sebetulnya orang-orang profesional kan, yang bekerja sebagai guru itu, bisakah dia menyuruh dengan sesuka hati dengan bahasa yang enak? Enggak. Ada ketika orang bicara itu dia sebenarnya nyuruh, tapi orang yang disuruh nggak merasa disuruh. Nah, itulah pentingnya, itu salah satunya. Karena kita
fokusnya ke administrasi, ya kita kembali ke administrasi. Baik, yang ketiga atau marketing. Ini harus dilakukan, ya, diarahkan. Karena apa tadi? Prinsip administrasi adalah efektif dan efisien. Gak mungkin dia kerja semuanya. Oke, aku bagiannya ini, kerjanya ini. Aku bagiannya ini, kerjanya ini. Seorang guru, apa pekerjaan utamanya? Mengajar. Tanggung jawabnya kepada siswa. Ada satu apa namanya, kasus saya baca di sebuah sekolah, saya lupa sekolah di mana, rame-rame gurunya itu mengundurkan diri dari sekolahnya karena tidak tahan dengan aturan. Kalau aturan tentang pekerjaannya itu nggak ada masalah kata mereka, tapi gurunya itu disuruh nganter anak ke yayasan untuk sekolah, bahkan belanja, mengerjakan pekerjaan rumah, itu kan di luar dari tanggung jawabnya. Berarti pimpinan atau yang punya sekolah tidak berpatokan kepada ini kan administrasi dari ini. Oke, selanjutnya pengawasan atau controlling. Penting nggak pengawasan? Penting. Untuk apa? Ya. Manusia itu fitrahnya memang banyak salahnya, banyak hilangnya, banyak lupanya. Ketika kita berada di posisi yang nyaman, nggak pernah ditegur, mungkin nggak melakukan kesalahan. Pasti mungkin melakukan kesalahan. Makanya kita kadang nggak sadar, ketemu sama orang yang cerewet, punya orang tua yang cerewet, bisa punya teman yang cerewet, harusnya bersyukur loh. Maksudnya cerewet itu yang baik ya, bukan cerewet-cerewet gak menentu. Artinya, dia sholat dia ada mungkin terkadang satu sekali sih dia, tapi sebenarnya tanpa kita sadari dia kategori orang ini loh. Benar nggak? Sekarang ini mungkin kalian pengawas yang paling utama siapa? Rumah orang tua. Kalau ya Allah itu memang ya. Cuman kan Allah itu nggak ada menegurnya kayak orang tua kita. Itu orang yang kita ada yang paham, yang ngerasa itu. Oke ya. Jadi pengawasan penting supaya rule yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan seharusnya. Next. Ya, ada koordinasian atau koordinasi, ya, mengintegrasi berbagai kegiatan unik dalam rumah. Jadi banyak kegiatan. Contoh, sampai di skup yang terkecil dalam sebuah lembaga, organisasi atau korporat perusahaan, ada nggak organisasi? Nah, itu juga menjadi bagian. Jadi ketika sama, pernah nggak filosofi sepeda? Nggak. Filosofi sepeda pernah dengar nggak sebenarnya? Nggak pernah ya? Rajin baca ya. Filosofi sepeda begini. Sepeda itu bilang, oh, sang ngomongnya begini, akulah yang paling berjasa di sepeda ini. Kenapa? Aku yang mengarahkan. Terus kata bangga, oh enggak, kalau nggak ada aku nggak bisa jalan. Terus nyaut itu rantainya. Loh, kalau lepas rantainya bang nggak bisa jalan. Sadel, tempat duduk sepeda namanya sadel kan. Kata ngomong, aku lah juga yang paling penting berperan di sini. Mereka ngomong, oh ini aku yang jaga ini, ketika mau tabrakan ini kalau nggak ada aku tabrakan nih. Kira-kira dari cerita yang saya sampaikan apa yang bisa ambil? Sampaikan. Dari cerita yang sudah diceritakan tadi, yang bisa kita ambil ialah kita harus saling bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinator, berpihak saling bekerja sama,
karena satu sama lain itu saling berkaitan. Jadi kalau kita mau mendapatkan program PHC itu ya kita harus kerjasama supaya dapat. Artinya dalam sebuah lembaga sampai skup yang tertinggi sampai terbawah itu harus terjadi kerjasama. Bayangin kalau perubahan administratif itu enggak datang satu hari, siapa yang ngebersihin? Ya. Berpengaruh nggak sama proses? Berpengaruh. Maaf, toilet jadinya baunya nggak sedap. Gitu. Jadi saling menghargai, kerjasama itu yang. Oke. Terus keuangan, penting nggak sih? Keuangan ini budgeting penting. Kalau nggak ada ini, tapi sekarang itu uang memang bukan segalanya, tapi segalanya untuk uang. Setuju ya? Sepakat ya? Masih anak muda aja udah seperti itu pikirannya. Oke, kemudian ada kepegawaian. Iya, ini mungkin kalau di swasta mungkin hanya berisa mungkin penerimaan guru, staf segala macam. Mungkin kalau di negeri mungkin masalah penempatan, pemindahan, ya. Nah, terakhir adalah hubungan masyarakat atau public relation. Penting ya? Penting, apalagi sekolah yang berada di kawasan penduduk. Kalau nggak baik hubungan sekolah, hubungan yayasan dengan masyarakat sekitar, apa yang terjadi? Bisa jadi di atas rumahnya sering dilalang kendaraannya kan. Bahkan kalau misalnya waktunya masuk sekolah, pulang sekolah, orang banyak parkir di depan pagar dia, akhirnya ketika dia mau keluar lewat kendaraannya nggak bisa. Kalau tidak ada hubungan yang baik antara pihak sekolah, maka ini bisa jadi masalah. Bisa jadi mereka betul sekolah ini mengganggu kegiatan kami di lingkungan. Sama kita juga guru. Ketika keluar dari lingkungan sekolah, melewati orang-orang di sekitar itu kan paling tidak ada senyum dan sahabat kita. Ibu izin, permisi ya Bu, gitu. Jangan bilang, oh tiap hari kamu lewat dari depan rumah saya, senyum pun tak mau, jangan sampai seperti itu. Ya, oke. Sebelum saya lanjutkan, kita masuk kasus dari kejadian yang sudah saya sampaikan. Kira-kira Anak Naomi pernah nggak mendengar terjadi sebuah kasus tentang kesalahan administrasi, baik itu di sekolah, baik itu di masyarakat, atau tingkat yang lebih tinggi di pemerintahan? Yuk, silakan, siapa yang bisa? Ayo, silakan. Ini kalau saya sendiri aja yang ngomong gak enak kelasnya. Ayo, silakan. Iya. Ayo. Contoh masing-masing satu. Ada negara Apa tadi? Kesalahan administrasi sekolah di masyarakat terus di lembaga tinggi negara. Ya, kamu pilih satu, biar temennya dapat kebagian semuanya. Saya memilih di bagian paling tinggi yaitu di lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara, oke, apa itu? Di sini saya ambil mengenai kasus korupsi. Ya, apa kira-kira? Ambil mungkin mengenai Kasus korupsi itu biasanya karena apa? Lebih banyak karena ada beberapa kasus yang memang ya karena kesalahan administrasi. iya kebijakan, ya kebijakan. Jadi dicontohkan tadi ada beberapa satu kasus kesalahan administrasi di tingkat yang level pemerintahan adalah korupsi. Tetapi banyak kasus korupsi itu yang memang si terpidana atau yang kena kasus korupsi ini tidak dapat uang sebenarnya, hanya karena salah kebijakan. Kalau sudah menyangkut kebijakan, pasti ada kaitannya dengan kesalahan administrasi. Nah itu ya contohnya. Oke, yang di sekolah siapa? Ini yang udah jadi guru. Contoh yang sering terjadi di sekolah yaitu tentang dana bos itu.
penyalahgunaan dana bos. Yang saya pernah lihat penyalahgunaan dana bos ini ternyata laporan administrasinya tapi tidak sesuai dengan dana yang dikeluarkan. Pernah suatu kali terjadi satu sekolah bahkan mengembalikan. Ternyata di situ ada kesalahan. Contoh pembelian tidak ditetapkan dengan faktur atau bon. Itu kan bukti. Kelihatannya sepele, hanya selembar kertas. Selembar kertas itu adalah bukti pembelian. Yang ketika dituliskan mana buktinya. Nah itu kan dia kesalahan administrasi, walaupun banyak juga sih ada yang memang menyelewengkan dana bos. Sama tadi kayak di pemerintah memang benar ada yang menyalahkan menyelewengkan dana pemerintah lagi. Oke, yang terakhir di masyarakat. Kalau di tingkat masyarakat itu biasanya ada kasus penyalahgunaan dana desa. Oke, baik. Kita tahu ya, dana desa akhir-akhir ini, beberapa tahun ini cukup besar anggarannya, bahkan hitungan MM-an. Nah, kasus yang terjadi adalah sama sih. Ada memang mungkin dilakukan dengan sengaja, dengan sadar menyelewengkan dana tersebut. Tapi ada juga ketika oknumnya tadi, dia sebagai kepala desa mungkin saja lalai dalam melakukan pengawasan, sehingga ada kebocoran dana yang dia tidak tahu, tidak bisa mempertanggungjawabkan ketika ditanya. Itu beberapa contoh. Baik, berarti anak-anak ini mahasiswa ini udah mulai paham ini tentang administrasi. Ya, next. Oke. Untuk tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Langsung ke bagian akhir. Bagian paling akhir. Lanjut. Next. Oke, ada satu perlu. Apa? Dengan supervisi yang efektif, diharapkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa dapat terus meningkat serta mendukung kemajuan bangsa. Dengan tatanan administrasi yang bagus, maka pengelolaan di sekolah menjadi baik juga. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anak Naomi semua yang luar biasa yang mau interaktif dalam belajar. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Absen sudah. Terima kasih untuk kesempatannya. Bertemu kita di lain waktu. Mudah-mudahan kita sehat semua, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.